Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar nih anak-anak ibu semua ibu sayangi? Ibu doakan semoga anak-anak ibu ya semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat ya anak ibu. Dan tentunya alhamdulillah kita bertemu lagi nih dengan Bu Rohma tentunya dalam video pembelajaran kita, materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak ibu di kelas 5. Masih di semester 1 tentunya, dan juga kita sudah memasuki materi pelajaran kita yang kedua loh anak ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ibu ingin selalu ya mengingatkan kepada anak ibu ya untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi saat ini negara kita ya kondisinya sedang tidak stabil dan juga terpapar pandemi COVID-19. Untuk itu ibu ingatkan selalu kepada anak ibu dan juga kepada diri ibu sendiri untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Apa saja ya protokol kesehatan itu? Yang pertama, anak ibu itu harus rajin minum air putih. Minum air putih ya anak ibu supaya badannya tidak kekurangan cairan. Yang kedua, anak ibu itu harus rajin dan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran tentunya. Karena apa? Sayur-sayuran itu bergizi untuk tubuh kita. Selanjutnya, anak ibu juga harus rajin mengkonsumsi buah-buahan ya anak ibu ya untuk menjaga daya imun tubuh kita. Lalu anak ibu itu harus rajin apa? Mencuci tangan. Cuci tangan yang bersih pakai sabun ya anak ibu dengan air yang mengalir. Selanjutnya apalagi ya Bu Rohma? Ia harus rajin menggunakan masker. Untuk apa? Insya Allah dengan kita rajin menggunakan masker, kita akan ya mencegah penularan corona ya dari lingkungan sekitar kita anak ibu. Selanjutnya anak ibu itu harus rajin berolahraga ya anak ibu ya. Biar apa? Biar badan tetap sehat dan kuat ya. Menjaga daya tahan tubuh kita juga anak ibu. Selanjutnya anak ibu itu harus rajin membersihkan lingkungan tentunya anak ibu. Biar terhindar dari segala macam penyakit. Selanjutnya anak ibu ya, jika memang sedang berada di luar rumah, anak ibu ya untuk selalu menyediakan ya hand sanitizer untuk dibawa ketika anak ibu sedang bepergian keluar rumah. Dan juga anak ibu harus tetap selalu menjaga jarak di antara kita. Lalu apalagi Bu Rohma? Selanjutnya anak ibu itu harus rajin menjaga kesehatan, salah satunya juga dengan apa anak ibu? Dengan ya rajin istirahat yang cukup tentunya ya anak ibu ya. Nah alhamdulillah protokol kesehatan sudah ibu jelaskan, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing ya anak ibu ya. Ya anak ibu, selanjutnya kita akan memasuki ya materi pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 ya di semester 1 pelajaran kedua kita, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Yang pertama kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah tentunya anak-anak ibu yang di kelas 5 sudah tahu dong ya apa itu Asmaul Husna. Karena apa? Sewaktu kita masih di kelas 1 dan kelas 2 ya Ibu Rohma sudah pernah mengajarkan tentang Asmaul Husna. Nah sekarang kita juga akan mempelajari lagi tentang Asmaul Husna. Apa sih arti Asmaul Husna? Anak ibu yang di rumah masih ada yang ingat? Tentunya masih dong. Iya, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan indah ya. Asmaul Husna itu ibu ulang sekali lagi artinya nama-nama Allah yang baik dan indah, nama-nama Allah yang agung ya anak ibu ya. Dan berapa ya Bu Rohma jumlah dari Asmaul Husna? Jumlah dari Asmaul Husna itu ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Iya benar sekali. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99 macam ya anak ibu ya. Kalau ibu selama ini ya, nih di sini ada huruf Arab ya.
angka 1, angka 8. Di sini ada angka 8 dan angka 1 huruf Arab. Kalau digabung 18 tambah 81. Jadi jumlahnya adalah 99 Asmaul Husna. Nah, anak ibu ya, Asmaul Husna ini berarti menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu Rohmah? Kapan kita membaca Asmaul Husna ini? Nah, Asmaul Husna ini bisa kita amalkan, kita baca kapan saja anak ibu. Terlebih lagi sesudah kita mengerjakan sholat 5 waktu. Apalagi ketika kita sedang berzikir dan ketika kita sedang memanjatkan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti lebih bagus lagi. Dan sekarang Ibu Rohmah juga akan mengajarkan ya tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu ada 4 macam. Ada berapa anak ibu? Ada 4 macam ya anak ibu ya. Apa saja itu? Oke, kita akan memasuki Asmaul Husnanya, yaitu ada Al-Mumit ya anak ibu ya. Ada Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Jadi ada 4 macam yang kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit, ada yang tahu artinya? Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan. Bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala itu maha mematikan setiap makhluknya. Jadi kapanpun dimanapun Allah bisa mencabut nyawa kita untuk kembali kepada Allah. Dan kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu kematian tidak bisa kita hindari. Karena apa? Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada semua makhluknya, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Maka dari itu, bagaimana ya cara kita meneladani ya salah satu al-masunnah, yaitu al-mumit yang mematikan, dengan cara kita banyak beramal soleh, banyak berbuat kebajikan, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bahwasannya ya, bagi laki-laki ataupun perempuan yang beriman haruslah selalu mengerjakan kebajikan, yang mana Allah akan memberikan pahala dan kehidupan yang lebih baik lagi sesuai dengan kebajikan yang diperbuatnya. Maka dari itu anak ibu ya, kematian itu tidak akan melihat siapa kita, baik itu orang kaya, kehidupannya mungkin lebih tinggi daripada kita, ataupun orang miskin, kemudian baik itu dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, sampai lansia, orang sehat ataupun sakit, kematian itu siap akan menjemput dan mendatangi kita, karena kematian sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak ibu, yaitu Al-Hayyu. Apa itu arti Al-Hayyu? Yaitu yang maha hidup. Allah itu maha hidup, kekal dan abadi. Karena apa? Allah tidak akan pernah mati. Karena Allah merupakan sumber segala kehidupan. Allah yang memberikan kita kehidupan. Ya anak ibu ya. Dialah Allah, hidupnya kekal abadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan, keikhlasan kita untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Buat anak ibu, jangan pernah untuk tidak bersyukur. Karena apa? Allah telah memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita nikmat, dan Allah juga yang akan mencabut segala nikmat yang telah kita dapatkan apabila kita tidak mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sifat Allah ini yang maha hidup ini seperti halnya yaitu bersifat mutlak, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berkurang. Dan hidup Allah ini tidak terbatas. Karena sekalipun dunia ini hancur, ya anak ibu, walaupun hancur ataupun kiamat, Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah binasa. Allah tetap akan selalu hidup selama-lamanya. Ya, jadi ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah, gunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan cara banyak beramal soleh, banyak berbuat kebajikan kepada siapapun ya anak ibu ya.
Kemudian gunakanlah untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah di mana saja berada. Gunakanlah untuk selalu mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah terlalu banyak mengeluh. Karena apa? Kita sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah, dari oksigen, kehidupan kita, anggota tubuh kita yang sangat lengkap ya anak ibu ya. Allah telah menghidupkan jiwa raga kita, pikiran kita untuk bisa berpikir, akal dan juga pikiran kita, akal kita ataupun jasmani dan rohani kita ya anak ibu ya. Jadi dari itu ibu harapkan kepada anak ibu untuk senantiasa ya mempergunakan waktu kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Yang kekal dan abadi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya. Ya anak ibu, yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mampu mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri tanpa bantuan dari siapapun ya. Yang membutuhkan bantuan Allah itu kita sebagai manusia yang hanya bisa bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya dan seluruh makhluknya, Allah bisa mengerjakan dengan sendirinya. Karena apa? Karena Allah merupakan zat yang maha sempurna, zat yang maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Qayyum itu ya, asmaul husna dari Al-Qayyum? Dengan cara kita untuk tetap semangat, optimis, semangat untuk ya bekerja dengan giat dan tekun, beribadah dengan giat dan tekun, dengan tidak mengutamakan sifat malas kita, membuang jauh-jauh sifat malas, sifat pesimis kita, dengan meningkatkan semangat kita dalam hal apapun yang masih bersifat positif. Jadi anak ibu, selanjutnya asmaul husna yang keempat yaitu Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa, baik zat, sifat maupun asma namanya. Allah itu Maha Esa. Esa itu artinya satu, itu tunggal ya anak ibu ya, sesuai dengan firman Allah Surah Ikhlas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Kita beribadah, kita berdoa, meminta pertolongan, meminta keselamatan, perlindungan, rezeki, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyembah kepada selain dari Allah itu merupakan orang musyrik ya anak ibu ya, merupakan dosa besar orang yang melakukan perbuatan musyrik. Jangan pernah kita untuk menyembah kepada selain Allah. Karena apa? Allah itu Maha Esa, Allah hanya ada satu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah berdiri sendiri, tidak ada satupun, tidak punya keluarga. Hanya Allah sendirian, hanya satu saja Allah. Jadi Allah itu Maha Esa. Ingat ya anak ibu, Allah itu Maha Esa. Allah mampu melakukan segala sesuatunya hanya dengan sendirian. Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Jadi Allah itu ya Ahad, Maha Esa. Ya, anak-anak ibu, kita di sini ya masih belajar mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Di sini ibu ingin bertanya nih kepada anak ibu yang sedang berada di rumah. Anak ibu tahu tidak, beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Tentunya anak ibu yang sudah kelas 5 sudah pada tahu ya. Iya. Berapa anak ibu? Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang berapa? Yang ketiga. Nah, jadi beriman kepada kitab Allah itu ya, artinya apa anak ibu? Artinya meyakini dan percaya akan adanya
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul Allah melalui perantara malaikat Jibril tentunya anak ibu. Dan juga beriman kepada kitab Allah ini ya juga dapat diartikan ya sebagai keyakinan bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini semua isinya adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan buatan dari manusia, bukan rekayasa ataupun dari perkataan dari Rasul. Itu semua merupakan firman dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Tentunya anak-anak ibu ya masih ingat kan tugas mereka Jibril itu apa? Yaitu menyampaikan wahyu. Salah satunya yaitu menyampaikan firman-firman Allah ya yang berupa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus ibu mau bertanya nih, apa sih tujuan ya diturunkannya kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Iya, tujuannya itu apa? Sebagai pedoman hidup bagi manusia ya supaya hidupnya selamat ya di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini insya Allah ya anak ibu akan selamat dari kesesatan ya, dari siksaan api neraka anak ibu. Orang-orang yang percaya dan mengamalkan isi kitab-kitab ya Allah Subhanahu wa taala ini insya Allah akan masuk ke dalam surga. Maka dari itu senantiasalah anak ibu untuk ya membaca kitab suci Al-Quran setiap harinya sebagai wujud ya keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita lebih dekat lagi dengan kitab-kitab Allah. Nah, ibu mau bertanya lagi nih kepada anak ibu, ada tidak yang tahu apa sih arti kitab? Kita harus tahu dong apa arti kitab. Iya, kitab itu berasal dari bahasa Arab anak ibu, yang artinya sesuatu yang ditulis. Kitab ini diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Adapun semua perintah ya dan wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut ya diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada para rasul Allah yang merupakan wahyu dari Allah. Setiap wahyu Allah Subhanahu wa taala itu yang diturunkan kemudian ya dituliskan ke dalam mushaf dan ke dalam kitab-kitab Allah ya. Jadi Kitabullah itu artinya ya anak ibu ya, dengarkan ya, perhatikan segala ketentuan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam kitab ataupun mushaf. Paham anak ibu? Ya anak ibu, ada 4 kitab ya beserta rasul penerimanya. Apa saja itu? Ya, yang pertama kitab Taurat ya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umat muslim harus meyakini Al-Quran itu sebagai kitab kita yang terakhir. Salah satu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya anak ibu yang wajib kita yakini, kita percayai adalah kitab suci Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu ya diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW ya anak ibu ya, sekaligus sebagai bentuk mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam ya yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia agar hidupnya selamat dunia akhirat. Bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala anak ibu ya. Al-Quran itu diturunkan sebagai penyempurna ajaran dan kitab-kitab
nabi terdahulu. Al-Quran ini berlaku bagi seluruh semua umat sepanjang zaman ya anak ibu ya. Bahkan berita ya akan adanya nabi terakhir yang membawa Al-Quran ini juga tercatat dalam ya kitab Injil, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran itu ya anak ibu harus dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia supaya membawa syafaat bagi kita di akhirat kelak. Dan Al-Quran itu ya diturunkan ya dengan menggunakan 3 tahapan. Apa saja itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menurunkannya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah atau langit dunia. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang ketiga ya, dari langit dunia baru diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW selama bertahap-tahap, yaitu berapa lama? Selama 22 tahun, kemudian 22 tahun ya anak ibu ya, dan selama 2 bulan serta 22 hari. Sebagian surah dalam Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi anak ibu, hikmah diturunkannya kitab suci Al-Quran itu secara bertahap adalah yang pertama untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW dan menguatkan hatinya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal ya dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak ibu, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-15 kenabiannya melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Sejak saat itulah anak ibu ya, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul yang terakhir. Peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran ini diperingati oleh seluruh umat Islam sebagai hari Nuzulul Quran, yaitu pada setiap tanggal 17 Ramadan. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, menurut pendapat Ibnu Abbas ya dan Abu Muhammad As-Saudi adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun ketika beliau sedang wukuf pada saat haji wada. Pada saat haji wada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran banyak sekali mengandung banyak manfaat, isi pokok ajaran ya yang dapat kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirobbilalamin anak ibu, materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya kelas 5 di semester 1 tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya sudah kita pelajari. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi membawa berkah dan bermanfaat ya bagi anak-anak ibu semua dan juga dari ibu. Nah, ibu mohon maaf sekali anak ibu ya apabila dalam pembuatan materi pembelajaran ini banyak kekurangan dan kekhilafan yang itu semua datangnya dari ibu pribadi dan apabila benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan, ya jangan lupa anak ibu catat di bukunya masing-masing. Nah, di sini kesimpulannya anak ibu.